Baik, kita mulai, Bapak dan Ibu. Aku nggak boleh masukin ya. Ya, tinggal handphone. Nggak dimasukin. Oh, gelombang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak ada suaranya di sini? Assalamualaikum warahmatullahi Nggak wabarakatuh. ada suara yang nggak masuk. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di kuliah praktikum ya, materi praktikum di kuliah terapi holistik angkatan yang kelima dan yang keenam digabung dan ini menjadi praktikum yang ketiga bagi angkatan yang kelima dan praktikum yang pertama untuk angkatan yang keenam. Lalu perlu informasi angkatan keenam itu karena jumlah pesertanya itu di bawah 30, maka harus diikut di kelas yang lain. Nah, kelas yang lain ini ada banyak. Nah, kita gabungkan dengan angkatan yang di bawahnya. Angkatan yang di atasnya itu angkatan yang kelima. Ya, daripada gabungin di angkatan yang ketujuh yang belum dibuka, ya, ini gabungnya di angkatan yang kelima. Tapi nggak apa-apa. Tidak mengurangi esensi dari belajar dan tidak mengurangi materi dari kuliah terapi holistik ini. Jadi tetap untuk materi, hak materinya tetap didapatkan. Hanya mungkin untuk angkatan yang ke-6 itu praktikumnya ada 3 praktikum, berbeda dengan angkatan yang kelima ada 5 praktikum. Nah, di kesempatan ini praktikum yang ketiga dan pertama bagi angkatan yang ke-6, ini menjadi praktikum wajib. Menjadi praktikum wajib karena sampai hari ini kita masih bekerja sama dengan salah satu asosiasi PAKTI, P4KTI, ya, Perkumpulan Pemerhati Pelaku Penyehat Kopi Tradisional Indonesia, yang nanti akan membantu dalam memberikan rekomendasi bagi Bapak dan Ibu alumni kuliah terapi holistik yang membutuhkan surat rekomendasi untuk membuka praktek di tempat masing-masing. Jadi sampai hari ini untuk angkatan 5 dan ke-6 ini untuk kerjasama dengan Orpro-nya itu dengan P4 KTI. P4 KTI, biasanya kita nyebutnya PAKTI. P4 KTI itu PPPPP KTI gitu ya, P4 KTI. Ya, perkumpulan ya pemerhati pelaku penyehat kopi tradisional Indonesia. Nah, kenapa kopi tradisional? Kopi tradisional itu bukan bekam ya, bukan bekam gitu, bukan eh, apa namanya, bukan langsung aja bekam. Bekam udah ada, perkumpulan bekam Indonesia udah ada. Yang belum ada waktu udah ada. Yang belum ada kan belum ada. Nah, di kesempatan hari ini Bapak dan Ibu ada sedikit berbeda, mungkin yang di sini udah punya alat bekam, ya kemungkinan besar sudah bisa bekam. Dan saya melihat status-statusnya juga memang ada yang sudah menjadi praktisi bekam. Nah, di sini dalam kesempatan kali ini kita harus sama-sama belajar lah ya. Jadi yang sudah ahli, udah level master, ya tidak perlu tanda kutip ya membanding-bandingkan. Oh, saya kalau ini begini nggak perlu gitu. Karena ikuti aja arahannya supaya ilmunya masuk. Biasanya kalau nggak masuk itu kalau membandingkan suka nggak masuk. Walaupun di tempat yang lain ada perbedaan, di sini juga pasti ada perbedaan dan tidak akan mungkin sama. Belajar dimanapun pasti ada perbedaannya. Baik itu perbedaan yang hal-hal teknik mendasar ataupun hal-hal teknis yang memang sederhana gitu. Nah, jadi kosongkan gelasnya yang sudah bisa bekam, yang sudah bisa terapi bekam, karena di sini juga ada yang sangat baru, ada yang sangat baru gitu. Jadi supaya seimbang, yang sudah bisanya legowo lah. Kita sama-sama baru gitu. Ya. Nah, kita akan belajar 5 teknik bekam, ya, nanti apa saja dan siapa yang mengajar nanti
apa namanya dipandu oleh praktisi rear terapi holistik. Di sini ada Pak Mulyana. Ya, bagi yang belum kenal, ya ini Pak Mulyana dan Bu Cindy. Bu Cindy, ini keduanya praktisi di rear terapi holistik di BC HNI Bogor 1. Ya, nanti akan banyak belajar ya, sharing. Eh, Kemudian kita akan full praktek. Jadi teorinya itu hanya sedikit. Teori bisa dibaca. Ya, nanti Pak Mul akan mempertegas apa saja yang memang perlu diperhatikan, mulai dari apa namanya manfaat bekam, tujuan bekam, kemudian kenapa sih harus bekam sinergi, kenapa sih harus ada bekam apinya, ya tujuannya buat apa nanti dijelaskan oleh Pak Mul, ya. Eh, Sekitar jam 10 lebih sedikit gitu ya, kita akan simulasi dan nanti akan praktek seperti kemarin ya, kembali ke ruangan masing-masing. Nanti yang untuk bapak-bapak praktiknya di ruang sana ada ruang khusus. Nanti ruangan ini khusus untuk ruang akhwat dan ummahat. Beda. Itu ya. Ya, karena ada yang gak mau disebut akhwat. Usia saya udah 70 tahun gitu ya. Udah gak ahwat itu, udah gak ahwat gitu. Kayak ummahat deh. Ya, padahal itu juga. Ya. Oke, ini khusus untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu. Oke ya. Sebelum saya berikan kepada Pak Mul dan Bu Cindy, ada yang bertanyakan? Dan nanti ketika ujiannya itu ujian praktek ini. Ketika ujian yang dinilai itu eh, apa ujian standarisasinya itu atau ujian kelulusan, ujian kompetensinya atau ujian program akhir programnya itu untuk praktek itu ujian praktik bekam. Bekamnya bekam sinergi. Jadi yang diuji itu ya. Walaupun nanti ada belajar kiropraksi, belajar reposisi itu tidak diuji ya, tidak diuji tapi yang diuji itu praktikumnya praktikum 5 teknik bekam ini. Maka betul-betul diperhatikan, berlatih sebaik mungkin, dan tanyakan apa yang belum diketahui, belum dipahami. Oke ya, ujian sebentar lagi, insya Allah bulan November sudah ujian, jadi ada 2 bulan untuk berlatih sampai benar-benar mahir lah. Karena tujuan dari kuliah vokasi itu adalah kemampuan, ya keahlian, dan keahliannya lebih spesifik di bidang terapi kesehatan tradisional. Ada ditanyakan? Nggak ada? Udah nggak sabar, pengen langsung mulai? Oke, saya serahkan waktu, tempat, kesempatan sepenuhnya kepada Pak Mulyana dan Bu Cindy untuk eh, memberikan dan mengarahkan materi praktikum hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini? Iya, di sebelah sini. Sebelah sini. Oh.
Tes, tes, tes. Ada tak? Itu ada nggak? Tes, tes. Dapat. Oh, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ibu Bapak, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam praktikum kuliah vokasi terapi holistik dengan materi bekam sinergi atau KOP tradisional. Perkenalkan yang belum kenal ya, nama saya Mulyana. Saat ini saya didampingi oleh Bu Cindy di sebelah sana ya. Kami adalah praktisi terapis di RIR Terapi Holistik ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi ya sama dosen kita, pada hari ini yang hadir hari ini banyak yang sudah menjadi terapis profesional ya. Saya lihat di sebagian status gitu ya, luar biasa, sudah jam terbangnya sudah tinggi-tinggi gitu ya. Tapi untuk saat ini mari kita belajar bersama ya. Kosongkan gelasnya. Jadi yang sudah punya 3 atau 4 rompi, hari ini disimpan dulu ya rompinya ya. Nah itu ya. Karena kan ada yang dari Topung, dari PBI, dan sebagainya gitu ya. Hari ini disimpan dulu supaya kita hari ini bisa berkonsentrasi dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ini pengertian bekam sinergi ya. Bekam sinergi secara bahasa berarti menghisap. Menurut istilah bekam diartikan sebagai suatu terapi penyembuhan dan pengobatan dengan menghisap kulit dan jaringan di bawah kulit menggunakan kop dari gelas, plastik, atau tanduk. Sehingga darah mengumpul di bawah kulit, kemudian darah terkumpul dikeluarkan dari kulit dengan sayatan atau hisapan. Hari ini kita tidak memakai sayatan ya, kita memakai jarum dan hisapan, jadi hari ini kita tidak memakai sayatan. Baik Bapak Ibu, itulah secara garis besar pengertian dari bekam ya, yaitu penyembuhan dengan cara mengeluarkan darah dan menghisapnya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang sudah paham ya dengan terapi bekam tersebut ya. Terapi bekam ini Bapak Ibu ya bukan warisan dari Rasul ya, karena sudah ada sejak zaman dahulu kala gitu ya. Sejak zaman sebelum Islam itu ada gitu ya. Terapi bekam juga dipercaya sebagai media penyembuhan dengan cara mengeluarkan zat toksin yang tidak terekspresikan oleh tubuh melalui permukaan kulit. Jadi banyak sekali toksin-toksin ataupun kotoran-kotoran yang ada dalam darah kita yang tidak bisa terbuang atau terurai gitu ya. Bahkan sebagian ahli itu menyebutkan bahwa bekam itu adalah ginjal kedua gitu ya. Jadi yang ginjalnya sudah tidak normal, tidak lagi bisa menyaring darah dengan baik, alangkah baiknya berbekam dengan rutin gitu ya. Istilah-istilah yang digunakan, ada hijamah dalam bahasa Arab ya, bekam istilah Melayu, puasa dalam bahasa Cina, atau bloodletting dalam bahasa Inggris. Untuk kop istilah yang dikenal oleh orang Indonesia ya. Tapi kita lebih, kalau kop itu kita lebih mengenalnya ke bekam kering ya, gitu kan ya. Hanya untuk membuang angin biasanya seperti itu ya, yang masuk angin gitu ya. Tapi bekam kering harus hati-hati ya, karena kalau tidak hati-hati dan sembarangan juga bekasnya juga bisa menimbulkan rasa sakit ya, karena ada darah yang mengumpul tadi di bekas kopannya
kemudian tidak dikeluarkan, nah itu akan ada darah yang mengembang di situ gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda mah getih wuwung gitu ya, dalam bahasa Sunda ya itu ya. Itu akan terasa sakit kalau terlalu keras nantinya gitu ya. Ini manfaat berbekam ya. Jadi saya akan menyampaikan materi singkat saja ya. Ibu Bapak ya, hanya materi yang penting-penting saja. Nanti juga bisa dibaca di slide ya. Membuang racun, angin, dan kolesterol. Melancarkan peredaran darah, mengatasi kelelahan, meredakan nyeri dan keluhan, memperbaiki sistem tubuh. Membuang racun, angin, dan kolesterol. Biasanya angin gitu ya. Angin itu banyak sekali akibat yang bisa ditimbulkan oleh angin ya, bisa misalkan gangguan di pencernaan ataupun sakit kepala gitu ya, di kepala, ataupun juga sakit-sakit di seluruh tubuh itu bisa disebabkan juga oleh angin ya. Nah, cara yang paling tepat adalah berbekam ya. Salah satu cara yang paling tepat adalah berbekam, sehingga bukan hanya angin saja yang keluar, tapi racun-racun dalam tubuh kita yang mengalir dalam darah kita juga bisa terbuang gitu ya. Kemudian juga untuk kolesterol ini sangat efektif sekali ya, kalau ada keluhan kolesterol itu dengan berbekam. Apalagi kita hari ini akan mempelajari bekam api, nah itu akan lebih efektif lagi. Kolesterol itu berbekamnya dengan didahului dengan bekam api ya. Nanti bekam api seperti apa yang belum paham nanti akan dijelaskan juga ya. Melancarkan peredaran darah ya. Sudah pastinya gitu ya Ibu Bapak, ketika darah banyak racun-racun, kolesterol dan darah-darah kotor yang ada di pembuluh darah kita, pasti akan mengakibatkan tidak lancarnya peredaran darah. Nah, tidak lancarnya peredaran darah itu akan banyak sekali keluhan-keluhan yang akan kita alami gitu ya. Nah, dengan berbekam ini otomatis darah kotornya dibuang, otomatis peredaran darahnya juga akan lebih baik gitu ya. Mengatasi kelelahan. Nah, ini sangat efektif apalagi dengan bekam api tadi ya, dipanaskan dulu tubuhnya, karena kelelahan itu adalah tubuh kita biasanya dalam keadaan dingin gitu ya. Dalam keadaan dingin, alangkah lebih baiknya bekamnya dengan bekam api. Walaupun tidak dengan pengeluaran darah, kalau kita kelelahan dengan bekam api aja itu sudah meningkatkan energi tubuh kita gitu ya. Gitu. Meredakan nyeri dan keluhan. Biasanya ada yang nyeri itu karena tadi ya, terutama peredaran darah yang tidak lancar, banyak racun, angin atau dan sebagainya. Nah, dengan berbekam ini akan meredakan banyak sekali keluhan yang kita alami, terutama nyeri-nyeri, misalkan nyerinya karena semacam asam urat gitu ya, asam urat, bahasa Sunda nama encok dan sebagainya gitu ya. Itu dengan berbekam insya Allah akan banyak sekali keluhan yang bisa diatasi dengan berbekam. Kemudian memperbaiki sistem tubuh dengan terbuangnya racun, kolesterol. Ini apa? Oh. Oke. Dengan terbuangnya tadi racun, kolesterol, ya, angin-angin dalam tubuh kita, mungkin patogen-patogen dan sebagainya, otomatis tubuh kita akan bisa memperbaiki sistemnya sendiri karena tubuh kita ini punya mekanisme tersendiri untuk memperbaiki sistemnya gitu ya. Jadi tubuh kita punya sistem imun dan sebagainya, nah itu berfungsi untuk memperbaiki keluhan-keluhan yang ada dalam tubuh kita ya. Nah, dengan hilangnya tadi racun, angin, kolesterol dan sebagainya, otomatis tubuh kita akan bisa memperbaiki dirinya sendiri gitu ya Ibu Bapak. Ini kemudian waktu dan kondisi berbekam. Menurut Ibnu Sina berbekam itu baiknya pada siang hari ya, antara pukul 14 sampai 15 gitu ya. Ini adalah waktu terbaiknya. Akan tetapi berbekam bisa dilakukan kapan saja jika itu memang diperlukan gitu ya. Bahkan kan sebagian orang itu ada yang maunya bekam itu di malam hari gitu ya. Kenapa di malam hari? Karena
mereka maunya langsung istirahat gitu ya. Itu ya. Kan enak ya setelah berbekam gitu ya, langsung tidur, paginya bangun akan pulih kembali kan fresh ya gitu ya. Kalau berbekamnya dengan cara yang baik, insya Allah pagi-pagi bangunnya akan fresh, tidak akan terasa sakit atau bekasnya itu ngilu dan sebagainya ya gitu ya. Berbekam saat perut kosong, tidak terlalu lapar atau tidak terlalu kenyang ya. Nanti diusahakan. Ibu-ibu sudah sarapan, bapak-bapak sudah sarapan semua? Nah, karena tidak boleh terlalu kosong ya perutnya ya. Tidak boleh juga terlalu kenyang. Kalau kosong dikhawatirkan nanti tekanan darahnya akan turun dengan drastis ya. Dan kalau terlalu kenyang nanti dikhawatirkan juga akan muntah-muntah gitu ya. Itu. Berbekam pada tengah bulan Hijriah ya. Tanggal 17, 19 atau 21 ini setiap bulannya di bulan Hijriah ya. Itu adalah yang dianjurkan ya, yang dianjurkan oleh Rasul, tanggal-tanggal yang baik gitu ya. Biasanya kalau tanggal-tanggal yang disunahkan itu punya kelebihan-kelebihan tersendiri ya. Apalagi diawali dengan berpuasa dulu selama 3 hari kan. Setelah berpuasa selama 3 hari dilanjutkan dengan berbekam di tanggal 17, 19 atau 21 ya. Jadi jangan begini ibu-ibu ya. Mentang-mentang di sunahnya tanggal 17, 19, 21, jadi 3 hari itu dibekam gitu ya, jangan seperti itu ya. Nanti kan mungkin aja ya klien itu ada yang seperti itu nanti. Karena itu tanggal yang bagus berarti ya itu dibekam aja 3 hari ya, jangan nanti bisa berbahaya juga, bisa pingsan ya itu ya. Merutinkan berbekam minimal 1 kali setiap bulan, yaitu bekam rutin ya. Bahkan untuk berbagai penyakit tertentu atau keluhan tertentu, berbekam bisa dilakukan setiap seminggu sekali dengan titik yang berbeda ya, atau 2 minggu sekali ya. Banyak sekali testimoni-testimoni yang saya dapatkan dari hasil berbekam gitu ya. Luar biasa, bekam ini salah satu pengobatan yang sangat luar biasa ya. Kemarin saya ada klien ya, darah tinggi, gula, dan juga pasca stroke gitu ya. Dia datang ke klinik, saya bekam, bertanya begini, Pak, saya baiknya berbekam berapa hari sekali gitu ya, atau berapa minggu sekali? Saya bilang, Bapak datang saja setiap 2 minggu sekali ke sini. Alhamdulillah rutin, itu benar-benar nurut ya, rutin datang 2 minggu sekali tanpa jeda. Alhamdulillah sekarang testimoni beliau, Pak, alhamdulillah saya sekarang katanya kalau makan nggak mikir-mikir gitu ya. Tadinya kan karena darah tinggi, gula juga gitu ya, pasca stroke juga, stroke ringan. Jadi makan pun ada milih-milih gitu ya. Yang asin-asin dikit, takut darahnya naik. Yang manis-manis, takut gulanya kan. Yang berlemak-lemak, apalagi ya. Pasca stroke kan, sangat khawatir sekali itu, nanti nggak bisa dicerna ginjal gitu kan. Nah dengan berbekam, karena tadi ya bekam itu bisa disebutkan juga sebagai ginjal kedua. Nah jadi dengan berbekam, sistem tadi tubuhnya diperbaiki, alhamdulillah gitu ya. Walaupun saya bilang jangan mentang-mentang sudah enakan, jadi makan seenaknya saja gitu ya. Itu juga sangat berbahaya juga ya, Bu Bapak ya gitu ya. Berbekam dalam keadaan duduk dan rileks gitu ya. Saya selalu menyarankan kalau berbekam itu dalam keadaan duduk, tidak dalam keadaan tertidur ya. Tiduran maksudnya gitu ya, tengkurap ya. Karena kadang-kadang kalau tengkurap itu orangnya tidur gitu ya. Nah kalau tidur berarti kan dia tidak sadar ya. Itu khawatirnya kalau ada apa-apa, tahu-tahu pas kita bangunin nggak bangun-bangun kan gitu ya. Itu iya. Bahkan guru saya menyampaikan gitu ya, menyampaikan pesan kalau kita sedang menerapi terus kliennya tertidur, ya udah kita biarin aja dulu tidur gitu ya. Itu. Nanti setelah bangun baru kita terapi lagi gitu. Itu. Karena gini ya. Bangunnya besok kita tinggalin sama nomor rekeningnya tinggalin gitu ya. Karena begini ya, kalau orang tertidur kan tidak sadar, dia tidak akan bisa merasakan apa yang kita perbuat
sama klien tersebut kan. Misalkan dipijit apa gitu. Kalau tertidur mereka tidak merasakan gitu ya. Apa yang kita kerjakan tahu-tahu bangun aja gitu kan. Karena yang apa berada di alam bawah sadar, jadi yang kita lakukan tidak akan efektif gitu ya. Itu ya. Kalau si kliennya itu tertidur kan gitu ya. Dan juga nanti begini, kok saya nggak merasa diapa-apain ya gitu kan. Gitu. Tahu-tahu ya. Tahu-tahu dikasih bill aja gitu ya. Gitu kan. Itu repot juga nanti ya. Gitu kan ya. Itu salah satunya itu ya. Kita makanya hari ini kita sediakan. Biasanya kalau di tempat klinik kan ada ya apa namanya kursi berbekam khusus ya gitu ya. Kalau di sini kita pakai kursi saja gitu ya yang paling mudah. Ini juga bisa nanti dicontoh di rumah atau misalnya kita berkunjung ke klien, biasanya kan ada kursi makan ya, temennya meja makan itu bisa kita pakai juga untuk ini. Kita leluasa juga kalau dalam keadaan si kliennya itu berduduk. Terus juga titiknya akan tepat daripada si klien itu tertidur kan apa tengkurap kan gitu ya. Tuh apa ya? Ini jenis-jenis bekam ya. Ada bekam basah, bekam kering, bekam luncur, bekam tarik, bekam api ya. Nanti akan dicontohkan ya. Nah, ini ada 5 jenis bekam ya. Mungkin kalau yang sudah master-master ini ibu bapak sudah paham ya. Tapi kalau memang ada misalkan salah satu di sini yang belum benar-benar belum ngerti, insya Allah nanti akan dijelaskan juga ya. Ini orang-orang yang tidak boleh dibekam. Orang tua yang sakit parah, lemah dan tak berdaya, ini bahaya sekali ya. Jangan apalagi misalkan orang-orang yang baru belajar berbekam gitu ya. Wah, mentang-mentang nih ada klien nih yang dipanggil nih gitu kan. Nggak lihat-lihat dulu gitu ya. Ini udah tua atau sakit atau apa main berbekam aja gitu ya. Hasilnya bisa pingsan ataupun bisa meninggal juga gitu ya. Gitu ya. Karena pernah beberapa kali gitu ya. Saya diundang untuk melakukan terapi itu dengan orang-orang yang kondisinya sudah parah gitu ya. Mungkin dokter pun sudah menyerah gitu ya. Makanya di situ kita harus hati-hati ya. Apalagi kita sebagai terapis jangan sampai nanti dokter saja sudah angkat tangan, kita sok-sokan gitu ya. Kita dipanggil terapi, kita terapi aja gitu dengan metode apapun gitu kan. Tahu-tahu wassalam kan. Nah, kalau dokter yang melakukan, terus si kliennya meninggal, itu tidak akan dipermasalahkan. Yakin itu ya. Kalau misalkan dokter melakukan operasi, terus si kliennya meninggal, biasa saja. Respon si keluarga yang sakit pun tidak akan menuntut atau apa. Tapi kalau terapis yang melakukan itu, dan si kliennya misalkan mengalami hal-hal yang buruk, lebih buruknya meninggal gitu ya, itu pasti akan dipermasalahkan gitu ya, karena ada beberapa kejadian seperti itu ya gitu. Kemudian pada kulit yang berpenyakit itu misalkan ada kudis ya, kurap ataupun apa namanya